Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanidita Mauludi dari kelas AK702 mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis, program studi PJJ S1 Akuntansi Unsia yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar. Sebelumnya mohon izin Bu untuk mempresentasikan seorang diri atau mandiri dan tidak berkelompok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan etika bisnis dalam bisnis internasional. Jadi ada 5 materi yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama, ada pengantar bisnis internasional. Definisinya, cakupannya, dan latar belakang pertumbuhan perdagangan lintas negara. Yang kedua, etika bisnis dan prinsip internasional. Yang ketiga, ada aturan keberlangsungan koperasi multinasional atau KMN menurut De George. Yang keempat, ada contoh kasus dan contoh perusahaannya. Yang kelima, ada peranan organisasi internasional seperti OECD, ILO, dan lain-lain di bisnis internasional. Yang pertama, definisi dan latar belakang. Bisnis internasional meliputi kegiatan perdagangan, produksi, dan jasa yang melintasi batas negara, misalnya ekspor-impor, foreign direct investment atau FDI, manufaktur luar negeri, dan layanan lintas batas. Mengapa perusahaan melakukan bisnis secara internasional? Latarnya atau alasannya adalah keterbatasan sumber daya domestik, spesialisasi komparatif, teknologi komunikasi, liberasi perdagangan, perjanjian regional, dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana perbedaan antara etika bisnis perusahaan domestik dan perusahaan internasional? Untuk etika bisnis domestik, standar nilai yang menjadi pedoman anggota organisasi dalam berperilaku dan mengambil keputusan berfokus pada kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab sosial di konteks lokal. Kalau etika bisnis internasional, prinsip lintas negara yang mengatur tata laku perusahaan multinasional menghormati hak asasi manusia secara global, budaya lokal, aturan perdagangan internasional, dan praktik usaha yang adil. Lalu, bagaimana norma moral internasional dan adaptasi budaya? Ada 3 poin penting yang harus seorang pedomanin untuk melakukan bisnis internasional. Yang pertama, menyesuaikan diri. Perusahaan harus menghormati norma setempat selama tidak melanggar prinsip etika universal. Yang kedua, rigorisme moral. Mempertahankan nilai asal namun menyesuaikan praktik ketika perlu, menimbang konsistensi moral dan sensitivitas lokal. Yang ketiga, prinsip universal. Hak asasi, keselamatan kerja, keadilan, dan anti-diskriminasi itu berlaku secara universal dan harus dipatuhi. Nah, dari bisnis internasional ada masalahnya tersendiri. Salah satunya yang paling umum adalah praktik dumping. Bagaimana definisi dan motif dan dampak yang terjadi karena praktik dumping ini? Yang pertama, dumping sendiri adalah menjual produk di pasar asing dengan harga lebih rendah dari pasar domestik atau bahkan biaya produksi. Motifnya, menghabiskan surplus persediaan di suatu negara dan dibuang ke negara lain untuk memonopoli pasar. Dampaknya, konsumen mendapat harga murah jangka pendek, tetapi produsen lokal yang memproduksi barang yang sama akan terpukul, pasar terganggu, dan ketergantungan impor meningkat. Contoh nyatanya, kasus produk baja dan tekstil pada beberapa dekade terakhir, penyelidikan anti-dumping dan pengenaan bea anti-dumping oleh pemerintah impor. De George pada tahun 1999 membuat 10 aturan atau pedoman yang dapat digunakan oleh korporasi multinasional atau MNC, multinational company. Yang pertama sampai ketiga, jangan merugikan, berikan manfaat, dan kontribusi pembangunan. Perusahaan harus tetap meminimalkan kerugian langsung, menghasilkan net benefit dari kegiatan usahanya, dan tetap mendukung pembangunan lokal di suatu negara, walaupun perusahaan tersebut berasal dari negara asing. Aturan nomor 4-6, menghormati hak asasi manusia, seperti memberikan upah yang layak, menghargai budaya lokal, dan membayar pajak atau kewajiban fiskalnya dengan adil. Aturan nomor 7-10, kerjasama institusi, tanggung jawab pemilik negara, keamanan pabrik, dan transfer teknologi aman. Membangun institusi lokal, pemangku kepentingan bertanggung jawab, operasi aman, dan adaptasi teknologi saat dipindahkan.
Ada studi kasus yang dapat kita pelajari dalam penerapan etika bisnis internasional. Contohnya di perusahaan Nike dan etika rantai pasoknya. Studi kasus Nike menyoroti isu etika dalam rantai pasok global. Pada awal tahun 2000-an, laporan media dan NGO mengungkap praktik tidak etis di pabrik pemasok Nike, termasuk upah rendah, jam kerja panjang 12-16 jam, kondisi kerja tidak aman, dan diskriminasi gender. Menanggapi kritik publik, Nike mengimplementasikan Code of Conduct komprehensif, memulai audit pabrik rutin, meningkatkan standar keselamatan, dan berkomitmen pada transparansi rantai pasok dengan mempublikasikan daftar pemasoknya. Upaya ini menghasilkan perbaikan signifikan dalam kondisi kerja dan upah minimum, menjadikan kasus Nike sebagai contoh bagaimana tekanan publik dapat mendorong perubahan etika dalam praktik bisnis global. Dalam menjalankan bisnis internasional, ada organisasi internasional yang berhubungan erat dengan jalannya bisnis internasional tersebut, terutama dalam konteks etika bisnisnya. Yang pertama ada OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Mendorong kebijakan ekonomi yang sehat, tata kelola perusahaan yang baik, memerangi korupsi, dan mengembangkan pedoman perilaku bisnis yang bertanggung jawab adalah salah satu tujuan dari OECD diciptakan. Yang kedua ada ICC atau International Chamber of Commerce yang bertugas memfasilitasi perdagangan dan investasi terbuka, menyusun aturan bisnis internasional, serta menyediakan layanan penyelesaian sengketa komersial. Yang ketiga ada ILO atau International Labour Organization yang menetapkan standar ketenagakerjaan internasional, mempromosikan hak-hak pekerja, mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, dan perlindungan sosial. Yang terakhir ada CTC atau UN Center on Transnational Corporation yang bertugas menganalisis dampak perusahaan transnasional terhadap pembangunan, mengembangkan kode etik dan standar perilaku bagi perusahaan global, serta mempromosikan transparansi. Organisasi-organisasi ini menciptakan kerangka kerja yang membangun perusahaan menavigasi kompleksitas etika dalam operasi lintas batas, lintas negara, mendorong praktik yang adil dan berkelanjutan. Kesimpulan, etika internasional menuntut keseimbangan antara standar universal dan sensitivitas lokal. Perusahaan harus bertanggung jawab pada pekerja, lingkungan, dan masyarakat. Jadi dalam konteks bisnis internasional, sebuah perusahaan multinasional tidak hanya harus berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dari asal perusahaan tersebut, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dari cabang perusahaan yang ada di negara asing. Jadi harus bisa membuat balance antara keduanya dengan pedoman-pedoman yang sudah kita pelajari tadi. Sekian presentasi saya, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.